Welcome to Nurul Falah Muhammadiyah Islamic Boarding School Malua and Rekang Regency. Selamat datang ke Pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua, Kabupaten Nrekang. Dr. Andes Kiai Haji Ambo Masa, Pembina. Dr. Andes Haji Hamsa Mundi MM, Mudir atau Direktur. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan di Pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua. Some activities have been done at Nurul Falah Muhammadiyah Islamic Boarding School Malua and Rekang Regency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para penonton yang saya hormati, insya Allah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan yang mengatakan pesantren merupakan lembaga pendidikan alternatif. Ungkapan ini sepertinya sudah tidak relevan lagi karena kata alternatif, pengertian dalam kehidupan sehari-hari banyak dimaknai sebagai pilihan terakhir. Misalnya ada orang sakit, kemana-mana berobat di dokter, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka ia beralih kepada pengobatan alternatif. Penonton yang saya hormati, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, tantangan dan ancaman terhadap anak-anak kita semakin memprihatinkan. Ada yang namanya narkoba, ada namanya miras, ada namanya pergaulan bebas, tawuran. Tetapi ketika anak kita dimasukkan di pesantren, maka insya Allah tantangannya teratasi dan anak-anak kita sudah aman dari ancaman dan bahaya. Karena di pesantren tidak ada miras, di pesantren tidak ada narkoba, di pesantren tidak ada pergaulan bebas, di pesantren tidak ada tawuran. Maka oleh karena itu seharusnya di saat sekarang ini pesantren merupakan lembaga pendidikan pilihan utama. Para penonton yang saya hormati, alhamdulillah ada sebuah pesantren yang didirikan oleh Perserikatan Muhammadiyah di Malua, namanya Pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua. Di pesantren ini insya Allah tidak akan diajarkan tentang paham-paham radikal, tetapi kami akan tanamkan pemahaman keislaman wasatiyah dan Islam berkemajuan. Dan jangan lagi kami diragukan di pesantren tentang nasionalis kami, nasionalisme kami.
Karena pesantren ini adalah milik Muhammadiyah, di mana para pendirinya merupakan tokoh-tokoh bangsa yang ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Para penonton yang saya hormati, perlu juga melalui kesempatan ini saya informasikan bahwa yang menjadi mudir atau direktur yang ditunjuk oleh Perserikatan Muhammadiyah adalah Bapak Dr. Andes Haji Hamzah Mundi MM. Beliau punya talenta yang luar biasa di dalam mengelola pendidikan. Beliau adalah praktisi pendidikan yang pernah menduduki jabatan atau posisi yang strategis. Beliau pernah menjadi pengawas di kantor Kementerian Pendidikan di sekolah lanjutan atas. Beliau juga pernah diberikan amanah dari Perserikatan sebagai Ketua Stekip Muhammadiyah Endrekan. Beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai sekretaris pada kantor Kementerian Pendidikan Kabupaten Endrekan. Di sisi lain juga beliau pernah diberikan amanah sebagai Ketua Majelis Dasmen PDM Endrekan sampai sekarang. Bahkan beliau pernah menyampaikan kepada saya, beliau berkomitmen bahwa sisa-sisa hidupnya akan diwakafkan pada pendidikan di pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua. Dan selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa bagi beliau tidak ada istilah pensiun. Pensiun itu kalau mau yang mengantarnya. Sekali ulama, tetap ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah usia lanjut masih aktif. Para penonton yang berbahagia, perlu juga disampaikan melalui kesempatan ini bahwa di pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua ada beberapa gurunya terangkat sebagai guru P3K. Maka oleh karena itu kepada para asatidz hendaknya lah bersyukur atas kehadiran pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua. Dengan kehadirannya memberikan peluang kepada para asatidz terangkat menjadi guru P3K. Maka oleh karena itu mudah-mudahan para asatidz melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di pesantren nanti. Dan jangan lupa pesannya pendiri Muhammadiyah, yaitu Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Allahu yarham. Beliau berpesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Oleh karena kita sudah terlanjur hidup di Muhammadiyah, biarlah kita hidup di Muhammadiyah demi untuk memajukan dan membesarkan Muhammadiyah ke depan. Tentu kita tidak mau mati di Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah pun ikut mati. Para penonton yang saya hormati, kami di pesantren selalu menunggu bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah dan simpatisannya, dan termasuk umat Islam pada umumnya. Karena tanpa bantuan maka kita tidak mampu bekerja secara maksimal. Ada ungkapan bahasa Arab yang mengatakan, kullu syai'in mutaharrikum bil fulus. Segala sesuatu itu bergerak dengan uang. Karena tidak ada yang bisa dilakukan kalau tidak ada uang. Ada fulus, semuanya mulus. Kullu syai' ma fi fulus alamatul mampus. Kalau tidak ada fulus, maka itu tanda-tanda
mampus. Tapi alhamdulillah pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua sudah berdatangan dari berbagai pihak bantuan. Ada yang membantu berupa tanah, mewakafkan, menghibahkan tanahnya untuk kepentingan pesantren Nurul Falah. Ada juga yang membantu dengan beras untuk anak-anak kita yang sedang mondok di pesantren. Begitu juga ada juga yang membantu tempat tidur untuk anak-anak kita yang sedang mondok di pesantren. Ada juga yang membantu berupa uang untuk pembangunan Masjid Nurul Ilmi yang akan dibangun di pesantren Nurul Falah Muhammadiyah Malua. Oleh karena itu, saya teringat dari apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang orang dalam keadaan sakaratul maut. Dalam sakaratul maut itu, ia dalam keadaan berandai-andai. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut berdoa kepada Allah, ya Tuhan, jika seandainya umurku bisa ditambah, diundurkan ajalku, maka saya akan bersedekah. Kenapa dia katakan saya akan bersedekah? Tidak dikatakan saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan umrah, saya akan haji. Tetapi justru dikatakan fa'asadaka, saya akan bersedekah. Maka ulama memahami bahwa ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, ia sudah melihat keadaan alam kubur. Ia melihat bahwa di alam kubur itu yang bisa menerangi kuburan adalah sedekah. Maka oleh karena itu kami selalu menunggu orang-orang yang datang untuk menerangi kuburannya. Yang kedua, kenapa orang sakarat mengatakan fa'asadaka, saya akan bersedekah? Oleh karena masalah harta termasuk berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada dua pertanyaan tentang harta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu min aina wa ila aina, dari mana dan kemana, dari mana harta itu didapatkan dan kemana dibelanjakan. Maka oleh karena itu kami harapkan kepada para penonton, terutama kepada para warga Perserikatan Muhammadiyah dan simpatisannya dan umat Islam pada umumnya, titiplah hartanya sebagian di pesantren. Maka insya Allah di hari kemudian pesantren akan menjadi saksinya tentang penggunaan hartanya. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Hadanallah ila nuril falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 10 menit. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching.